Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa dan hebat-hebat dimanapun kita berada. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita memuji Tuhan karena kita bangga punya Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau yang menebus setiap kehidupan kami, Engkau yang menyelamatkan kami, dan Engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Kini kami menjadi hidup yang baru ya Bapa bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat membandingkan kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh Kau luar biasa Bapa. Kini kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan setiap perkataan-perkataan-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Tuhan yang mengurapi hamba-Mu dengan pengurapan yang baru, dengan kepenuhan yang daripada Tuhan, sehingga firman yang dilepaskan itu boleh membangkitkan setiap umat-umat-Mu untuk semakin dekat lagi kepadamu, tetap taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan, dan Roh Kudus merapi kami, sehingga kami yang mendengar firman-Mu menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman yang boleh kami dengar pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Dalam
nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah sukacita Kristus senantiasa memenuhi kehidupan kita dimanapun kita berada saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini dari Filipi 1 ayat 29, firman Tuhan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak kita yang berpikir bahwa mengikut Tuhan itu pasti akan terbebas dari masalah atau penderitaan, sehingga yang ada di pikiran kita hanya soal berkat, berkat dan berkat. Akan tetapi ketika fakta berbicara lain, yaitu ketika kita dihadapkan pada satu kesulitan, tekanan, masalah, sakit penyakit, kekurangan atau krisis, kita pun tidak bisa menerima kenyataan ini, saudara. Lalu kita langsung klaim janji firman Tuhan ini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Saudara, kita kecewa dan marah kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, mana janjimu Tuhan? Dan tidak sedikit yang akhirnya memilih untuk meninggalkan Tuhan dan kembali kepada dunia karena tidak siap jika harus mengalami penderitaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyatakan bahwa setiap kita sebagai orang Kristen, kita dikaruniai bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Amin. Penderitaan adalah harga yang harus dibayar oleh siapapun yang mengikut Kristus, yang dikatakan pengikut Kristus sejati. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 16 ayat 24 dan 25. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang dimaksud adalah penyangkalan diri terhadap segala keinginan daging, memikul salib. Setiap hari kita harus memikul kematian kita, sebagaimana yang Paulus katakan, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Galatia 2 ayat 20. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita bahwa kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 10 ayat 22. Saudaraku, penderitaan ini disebabkan karena dunia membenci dan menolak Kristus, maka dunia juga menolak dan membenci kita. Namun kita tidak perlu takut, saudara. Kita tidak perlu takut akan penderitaan yang akan kita alami, karena Tuhan juga akan memampukan kita untuk melewati semuanya itu. Dan Dia yang akan memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengikut Yesus dan pikul salib, sehingga kita disebut umat yang layak di hadapan Tuhan. Amin. Matius 10 ayat 38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Biarlah setiap kita dimampukan oleh Tuhan untuk memikul salib kita, dan kita boleh menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, buat waktu dan kesempatan kami boleh datang membawa pujian dan penyembahan kami sebagai korban syukur kami yang terbaik buat Engkau. Dan kami juga bersyukur kami boleh datang sujud di hadapan-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu firman-Mu lah yang meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, yang
untuk senantiasa kami boleh mengikut Engkau, untuk kami boleh memikul salib ya Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini ya Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami pengurapan yang baru sehingga kami dapat melalui bersama-sama dengan Engkau dan kami menjadi umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, tidak ada satupun dari kami umat-umat-Mu yang gagal ya Tuhan untuk memikul salib ini, tapi kami boleh menjadi pemenang ya Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa. Kuatkan kami Roh Kudus, berikan kami pengurapan-Mu ya Roh Kudus sehingga kami dimampukan untuk kami boleh memikul salib yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau yang memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami berdoa biar kuasa Allah terus memberkati umat-umat-Mu, memberkati rumah tangga demi rumah tangga. Engkau Tuhan yang memberkati setiap keluarga demi keluarga, usaha pekerjaan daripada umat-umat-Mu Tuhan, yang memberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan, buat setiap umat-umat-Mu yang sakit, kami melepaskan kuasa Allah turun atas umat-umat-Mu sehingga sakit penyakit apapun, kami percaya bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan, dan seluruh umat-umat-Mu yang sakit boleh disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada dari mereka yang sakit, semuanya disembuhkan. Sembuh di dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Dan kami melepaskan kuasa darah anak domba Allah, membebaskan setiap umat-umat-Mu yang terikat, yang terbelenggu oleh kuasa-kuasa si jahat. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang membebaskan setiap umat-umat-Mu dari segala keterikatan-keterikatan si jahat di dalam nama Yesus, dan Roh Kudus yang mengalir memenuhi setiap umat-umat-Mu sehingga mereka boleh mengalami kepenuhan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu ya Tuhan yang letih lesu dan berbeban berat. Kami percaya Tuhan memberikan kelegaan kepada setiap umat-umat-Mu, dan Tuhan mengangkat setiap kuk yang ada pada setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, dan Tuhan gantikan dengan sukacita, sorak-sorai kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa juga buat setiap umat-umat-Mu ya Tuhan yang saat ini Tuhan merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, merindukan anak. Kami percaya Tuhan yang menjawab setiap seruan doa umat-umat-Mu di dalam nama Yesus. Mereka boleh bekerja, mendapatkan pekerjaan yang layak, yang sudah lama mereka nantikan ya Tuhan. Mereka boleh mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Mereka boleh mendapatkan ya Tuhan anak ya Bapa di tengah-tengah keluarga mereka. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus mereka boleh terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau juga Tuhan yang memulihkan setiap keluarga-keluarga ya Tuhan yang saat ini Tuhan kurang baik. Biarlah kasih Allah yang memulihkan setiap hubungan antara suami istri dengan anak ya Tuhan. Biarlah kasih Allah yang menyelamatkan setiap keluarga demi keluarga dan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang penuh sukacita yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang saat ini Tuhan dalam perkuliahan, dalam sekolah. Tuhan memberkati studi mereka. Tuhanlah yang campur tangan sehingga mereka boleh meraih semua impian dan cita-cita mereka bersama-sama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap usaha, pekerjaan, pelayanan, bisnis apapun yang dikerjakan umat-umat-Mu, kami percaya Tuhan berkat-berkat-Mu yang menjadikan mereka ya Tuhan berhasil, sukses di dalam nama Tuhan Yesus. Susah payah tidak akan pernah mengikuti mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Allah membuat mereka sukses, berkat Allah membuat mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh
pergumulan daripada umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau jawaban dalam setiap pergumulan umat-umat-Mu, dan mereka boleh terima jawaban yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa buat bangsa kami. Kami menyerahkan bangsa kami. Kami memberkati bangsa kami dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kuasa-Mu turun atas bangsa kami, memulihkan bangsa kami, menjadikan bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan juga memberkati pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Biarlah mulai dari tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan berikan kesatuan hati untuk membawa bangsa ini ya Tuhan menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati juga seluruh gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang mempersatukan seluruh gereja-gereja-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu, sehingga bergandengan tangan untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.